صلوا على النبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Allah ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu mu'alliman. Wa fi riwayah innamal bu'ithu li utamima makarimal akhlaq. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah perkumpulan kita ini perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidaklah kita bangun dari tempat ini terkecuali Allah sudah ampunkan semua dosa-dosa kita. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah angkat derajat kita, Allah luaskan rizki kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan kita cintai guru kita bersama. Di sini ada Sayyid Al-Fadil Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar bin Yahya. Begitu juga ada Al-Habib Abdurrahman bin Toha Al-Habsyi yang baru saja membacakan kisah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di sini ada Kepala Desa Bapak Kimlan. Begitu juga Ketua BPD Bapak Darju. Begitu juga ada Ketua LPM Bapak Ani. Begitu juga ada Ketua Pengajian Haji Ali Effendi. Begitu juga ada Ketua DKM Masjid Al-Istiqamah Haji Sukirman. Begitu juga Ketua Majelis Taklim Al-Istiqamah Bapak Haji Osad. Ketua RW, Ketua RT, Babinsa, Bimaspol semua, dan para orang tua yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya terhadap beliau-beliau. Kita doakan guru-guru kita, orang tua kita, agar Allah jaga kesehatan mereka, Allah berikan keberkahan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Dan para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menghadiri Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya untuk mengenal lebih jauh, mengenal lebih detail, lebih jelas lagi siapa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita hadir Maulid, kita biar tahu dulu ya siapa yang kita hadiri nih, acara apa yang kita hadiri, ya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus mengambil intisari dari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sering bilang ya, banyak kadang-kadang orang ngundang Maulid tapi ngomongnya ngalor ngidul, bukan ngomong tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memperingati Maulid kan, semua sesuatu ada tempatnya, ya. Semua sesuatu itu ada tempatnya.
Ada orang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, maka ceritakanlah tentang Nabi. Ada orang acara tahlil, maka ceramahlah atau ceritakanlah tentang kematian. Acara haul tentang kematian. Ada acara walimatul ars, pernikahan, maka ceritalah tentang pernikahan. Jadi segala sesuatu ada tempat-tempatnya. Nah, jadi kalau kita hadir di Maulid, ketika ada seorang mubalik menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW, nah kita taruh di hati kita tanamkan sedalam-dalamnya, dan kita aplikasikan, kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadisnya Nabi mengatakan, innama bu'ithu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang guru yang mengajarkan umat, yang mengajarkan manusia tentang kebaikan, tentang akhlak, tentang syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus tahu dulu Nabi bawa apa nih? Ya, Nabi bawa apa? Nabi diperintahkan menyebarkan agama Islam, mengajarkan kebaikan-kebaikan. Demi Allah, sampai detik ini kalau kita mengenal kebaikan itu bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua kebaikan datangnya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita punya Nabi ini spesial. Kita punya Nabi ini spesial. Sampai Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, hari ini aku sempurnakan agama kalian. Kalau sudah sempurna, berarti apa-apa saja ada. Semua ada hukumnya, semua ada aturannya. Itu yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak boleh melenceng dari Nabi, kita nggak boleh melenceng dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misal, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk ibadah, kita harus ikutin bagaimana ibadahnya Nabi. Sholatnya Nabi, kita harus tahu bagaimana sholatnya Nabi. Ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat itu ketika takbiratul ihram, di situ tempatnya niat. Maka kalau sholat harus niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal ibadah harus pakai niat. Harus. Kapan tempatnya niat? Ketika lagi takbiratul ihram. Allah, niat tuh. Usolli fardhu zuhri 4 rakaat mustaqbilal qiblah adaan lillahi. Salat isya, usolli fardhu isya'i 4 rakaat mustaqbilal qiblah adaan lillahi. Harus ada niat. Karena kalau orang nggak niat, sholat nggak sah. Tuh, itu yang diajarkan Rasul, itu yang diajarkan Nabi, ikuti. Allahu Akbar. Taruh tangan sedekap nih. Nih kata Nabi, sedekapnya di bawah dada, di atas pusar. Nih kalau orang sedekap begini modelannya nih. Tuh. Jelas insya Allah ya. Jangan begini nih. Ada nih orang kadang-kadang sedekap begini nih. Allahu Akbar. Ini saya nggak tahu siapa yang ngajarin, wallahu a'lam. Ya, ada nggak kadang-kadang gitu? Ada nggak kadang-kadang? Ada. Kalau begini mah males nih nanti. Ada orang sholat begini, males namanya. Tuh, ya, ada yang gitu. Jadi yang benar itu di bawah dada, di atas pusar. Tuh, begitu. Baca Al-Fatihah, baca. Ya, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la sholata man lam yaqra al-Fatihah. Nggak ada sholat kalau nggak baca Fatihah. Maknanya nggak bakal sah sholat tersebut kalau orang nggak baca Al-Fatihah. Baik imam, baik sholat sendiri, baik makmuman, itu wajib baca Fatihah. Jangan orang sholat kayak belalang keinjak. Tahu belalang keinjak? Dia harus baca Al-Fatihah, harus baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
amin. Baca. Kalau sholatnya zuhur kan nggak pakai suara imam, maka dari awal langsung baca Fatihah. Tuh. Kalau sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya yang imamnya dikencangkan suaranya, maka makmum baca Al-Fatihahnya setelah walad dhalin. Amin, setelah amin baru makmum baca Al-Fatihah. Imam baca surat, makmum baca Al-Fatihah. Tuh. Rukuknya Nabi Muhammad SAW bagaimana ruku? Ruku itu anyan haniya bin haitsu tanala rohatahu rukbataihi. Nih, ruku yang benar nih, tuh telapak tangan taruh di dengkul. Tuh. Begitu doang, gampang nggak? Gampang nggak? Gampang. Ada orang ruku bermodel-model. Allahu Akbar. Ada nggak yang sampai muncak banget? Ada yang begitu modelnya. Ya, itu nggak diajarkan. Ya, naruh tangannya di mata kaki kadang-kadang. Ada nggak begitu? Ada yang begitu? Ada. Itu berarti kan nggak ngikutin Nabi, bukan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngajarin begitu. Taruh telapak tangannya di dengkul, begitu. Tuh, gampang kan? Begini doang. Tuh, udah. Sami Allahu liman hamidah. Tuh, Sami Allahu liman hamidah. Tangannya taruh samping paha, jangan sedekap lagi. Ada orang kadang-kadang Sami Allahu liman hamidah sedekap lagi. Ya, kagak. Nabi Muhammad SAW ketika i'tidal maka tangannya itu taruh di samping. Ya, apalagi sujud Allahu Akbar. Nih, sujud nih, kudu diperhatikan nih. Sujud itu kita wajib menaruh 7 anggota tubuh. Yang pertama jidat. Yang kedua, yang ketiga telapak tangan kanan, telapak tangan kiri. Yang keempat, yang kelima dengkul kanan, dengkul kiri. Yang keenam, yang ketujuh, nih jari jemari kaki tuh. Tuh. Ini wajib ditaruh ketika lagi sujud. Jidat wajib ke muka. Ya, orang sujud jidatnya wajib ke muka. Kalau jidatnya begini nih, sholat misal pecinya begini nih, ini nggak sah. Ya, nggak sah. Ya, mungkin kali lagi duit lagi langka kali ya. Puyeng kali, lagi puyeng. Ya, nah ini wajib dibuka, jidat wajib dibuka. Sujud yang benar, taruh telapak tangan kanan, telapak tangan kiri, taruh dengkul. Nah, yang paling sering nih, kadang-kadang ada orang sujud kakinya terbang. Ada gak? Ada gak? Wah, itu jangan-jangan kuntilanak dia tuh. Lah kagak napa. Tuh, jadi kalau sujud itu taruh, kakinya ditaruh. Tuh, ya, telapak kakinya tuh, jari jemarinya tuh begitu tuh. Dan kalau ditekuk begini nggak sah nih. Ada orang kadang-kadang ditekuk begini nih, kebalik, tekuknya kebalik gitu tuh. Ini nggak sah. Yang benar itu begini tuh, tekuknya begini tuh. Tuh, jelas insya Allah ya. Nah, itu yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi baca tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Tuh, pas illallah baru nih tunjuk bangun nih. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Udah, baca tuh. Terus nih kalau tahiyat telunjuk jangan digerak-gerakin. Ada kadang-kadang orang tahiyatul mubarakatuh sholawat. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Ini saya nggak tahu ngajinya di mana, wallahu a'lam. Boleh dibuka kitabnya, dibawa kitabnya, bawa ke saya. Nggak ada, Nabi nggak ajarin begitu. Mazhab kita Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i itu menganjurkan kalau tahiyat ketika telunjuknya ini diam, bila tahrikin, tanpa digerakkan. Tapi saya kritis, Pak, Bu, saya nanya-nanya. Terus itu kalau ada orang yang ini, masa dia mungkin mau buat kali. Saya mau nanya-nanya. Akhirnya saya cari tahu. Betul, ada di dalam mazhab Imam Abu Hanifah ya, atau Imam Ahmad bin Hanbal, antara dua itu memang ada di riwayat mereka tuh ya. Itu kalau lagi tahiyat, setan itu kata beliau di dalam hadis Nabi itu duduk di bawah telunjuk. Begitu. Mukanya digerakinnya begini nih. Nih kalau mau gerakin tuh. Itu pun sesekali ngegerakinnya
sesekali begitu doang tuh. At-tahiyatul misal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina, sesekali begitu, betul. Itu ada di mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, betul. Ya, tapi kalau dari awal begini-begini ini kan nggak tahu nih siapa ngajarin nih. Ya, jelas insyaallah ya. Paham ya? Nah, habis itu kelar selawat kan salam tuh. Nih, salam yang benar nih. Assalamualaikum warahmatullah. Tuh, yang benar nih, ya. Assalamualaikum warahmatullah. Gitu doang. Ya, jangan assalamualaikum warahmatullah. Ini kalau belum kelar salam dadak melenceng dari kiblat, batal sholatnya. Karena salam itu kelarin dulu, ya, baru nengok ke kanan. Kan yang paling intinya itu kan yang wajib assalamualaikum. Itu yang wajibnya tuh, salam tuh. Jadi begini, assalamualaikum, baru nengok warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bisa insyaallah ya, paham ya? Nah kalau makmum salamnya setelah imam kelar salam yang kedua. Imam nih, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Imam kelar, baru makmum semuanya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jangan kayak mau adu bala sama imam. Imam baru assalamualaikum warahmatullah, langsung si makmum. Kan dulu, kelarin dulu si imam. Imam kelar salam yang kedua, udah kelar si imam nengok yang ke kiri, baru makmum semua mulai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jelas insyaallah ya, paham insyaallah ya. Tuh dari segi ibadah, ya begitu tuh. Nabi Muhammad SAW ngajarin dari bentuk minum, ya minum nih. Nabi Muhammad ngajarin kalau minum tangan kanan, kalau makan tangan kanan, kalau memberi sesuatu tangan kanan, kalau menerima sesuatu tangan kanan. Diriwayatkan sama sahabat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala bi yaminih, idza syariba bi yaminih, idza a'ta bi yaminih, idza istaqbala bi yaminih. Tuh, Nabi kalau makan tangan kanan, minum tangan kanan, menerima sesuatu tangan kanan, memberi sesuatu tangan kanan. Tuh. Kita masih banyak kadang-kadang minum tangan kiri. Tuh, nggak boleh. Kalau Nabi nganjurin, berarti itu ketika kita melanggar, maka hukumnya makruh. Ya, Nabi nganjurin sesuatu. Kalau makan, minum tangan kanan. Tuh, jangan lagi pakai tangan kiri, ya. Karena kenapa kata Nabi? La ta'kulu bil yasar. Janganlah kalian makan pakai tangan kiri, kata Nabi. Fa inna syaitan ya'kulu bil yasar. Karena setan itu kalau makan pakai tangan kiri. Jelas insyaallah. Nah, dikiaskan ulama hadis mengatakan makan berarti masuk juga, minum pun kategorinya sama seperti makan. Begitu pula, jadi minum nggak boleh pakai tangan kiri karena setan kalau minum pakai tangan kiri. Kalau masih ada kita melihat teman kita yang minum pakai tangan kiri, berarti setan. Ya, hati-hati nih. Jadi kalau minum, umpetin dulu tangan kiri, pakai tangan kanan. Terus kata Nabi, la tashrabu bil qiyam. Jangan minum dalam keadaan berdiri, nggak boleh. Minum tuh duduk. Jangan sambil jalan minum, sambil diri minum, nggak boleh. Nggak bagus. Kesehatan pun dokter boleh tanya, bagus nggak orang minum dalam keadaan berdiri? Nggak bagus. Minum sambil berjalan, nggak bagus kata dokter. Tuh, ini Nabi Muhammad SAW gurunya dokter. Sebelum dokter tahu, Nabi lebih tahu. Jadi kalau minum duduk. Tuh. Padahal kita enak nih, umatnya Nabi minum nih tangan kanan, duduk, tuh pahala. Apalagi ditambah kalau minum 3 kali seruputan. 3 kali seruputan kata Nabi, man syariba thalatha syurubat ghafarallahu min dzambi. Barang siapa orang yang minum 3 kali seruputan, maka Allah ampunkan dosanya. Nih misalnya begini, ini ngomong aus, ini saya. Ya. Nih misalnya nih, ya minum tuh duduk, jangan diri. Terus pakai tangan kanan, minumnya 3 kali seruputan. Tuh, minumnya 3
3 kali baca bismillah di awalnya, bismillahirrahmanirrahim. Tuh, itu pahala banyak. Lempengan minum doang itu, lempengan minum pahala banyak. Ya Allah, kita mah kalau kita ngamalin muanya, kita ngamalin ilmunya Nabi, hidup kita pahala semua. Masya Allah. Nah, ini yang harus kita dalami, yang harus kita pahami. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari, Nabi nganjurin, ya, hormat bukan sama orang tua aja, ya, hormat bukan sama guru aja, tuh, ya, hormat pun harus sama saudara semuslim, ya, apalagi saudara kandung, apalagi saudara satu ibu lain bapak, itu saudara juga, satu bapak lain ibu, saudara juga, jangan kata saudara anjing. Orang dulu kan gitu ya, terus saudara anjing dua aja, bukan, nggak ada, nggak boleh, saudara tetap, ya, saudara, nggak boleh berantem. Tuh, mau sekandung, satu bapak lain ibu, satu ibu lain bapak, saudara. Lebih lagi Nabi mengeluarkan hadis, apa kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Apa kata Nabi? Tidak sempurna iman kalian sampai kalian mencintai saudara kalian. Masya Allah. Sebagaimana kalian mencintai diri kalian. Kita sama diri kita sayang nggak? Sayang nggak sama diri kita? Sayang. Begitu pula sama saudara kita. Nih, alhamdulillah kita ambil pelajaran. Ya, ini kita lagi dengar berita, Masya Allah, tentang Palestina. Ya, itu saudara kita semuslim. Kita enak duduk di sini maulid, kita enak makan, minum, enak tidur, pulang nanti yang pakai AC enak, nikmat. Subhanallah, kita lihat saudara-saudara kita, mereka lagi kesusahan, boro-boro mau makan, boro-boro mau minum, susah semua. Ya, boro-boro mau tidur enak, susah. Bayangin, naudzubillah min dzalik. Ya Allah, kita lihat saudara-saudara kita. Nah, itu kalau kita nggak punya keketek, kalau kata orang sini keketek ya, tahu keketek. Kalau sampai nggak punya keketek, dablok itu orang. Lah bayangin lihat anak kecil banyak yang mati. Anak kecil, ibu-ibu, Masya Allah, di dalam reruntuhan gedung, Masya Allah. Bagaimana hati kita nggak terketuk? Kalau orang yang punya hati nggak terketuk, berarti hatinya mati. Dia nggak sayang sama saudaranya semuslim. Masya Allah, kalau kita melihat video kayak begitu tuh, doain. Pakai bahasa Indonesia Allah tahu bahasa kita. Ya Allah, selamatkanlah mereka orang Palestina, ya Allah, merdekakanlah orang-orang Palestina, ya Allah, jaga mereka yang masih hidup, ya Allah, senangkan hati-hati mereka, ya Allah, angkat derajat mereka, ya Allah, yang sudah meninggal jadikanlah matinya mati syahid, ya Allah. Jadi apa yang kita bisa kita ucapkan, kita doakan itu. Karena kalau dikatakan kita mau perang, ya kita nggak punya senjata, kita nggak mungkin datang ke Palestina. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, ad-du'a silahul mu'min. Kata Nabi, doa itu senjatanya orang mukmin. Kalau kita bisa memerangi mereka dengan doa, kita pakai untuk memerangi mereka. Memerangi orang-orang kafir. Kalau kita nggak bisa megang senjata, kita nggak bisa beli senjata, maka boikotlah, jangan beli produk-produk mereka. Tandanya kita merampas daripada senjata-senjata mereka. Mereka nggak bisa beli senjata kalau nggak punya uang. Tuh, bayangkan kalau kita terus membeli produk mereka, kita sama aja membantu untuk membantai saudara kita satu muslim. Tuh, ini pelajaran yang sangat penting, ya. Kita nggak makan McDonald, mati gak kira-kira? Mati gak kira-kira? Kagak, makan paling enak makanan kampung. Sayur asem, Masya Allah, pakai sambal, tahu panas-panas, tempe panas-panas, pakai gabus kering, ya Allah, sedap. Makan sampai keringet, makan sampai kembali, mbak duren, ya salam tuh, sedap amat. Bener gak? Betul gak? Sedap pagi itu daripada McDonald. Masya Allah, udah habis makan rokok dah di Samsu, sedap banget. Wah, udah ya, jadi nggak harus beli ini, enggak. Kalau kita bisa tinggalkan, lawan hawa nafsu kita, ya. Jangan sampai kita malah mengikuti daripada orang-orang yang menyokong atau membantu mereka orang-orang kafir untuk membantai saudara kita satu muslim.
Nah, tapi ingat nih, ya, ntar banyak berita-berita tuh, wah itu fitnah di Palestina, wah itu bohong, wah itu kalau ada sumbang-sumbangan bohong, memang itu yang ditunggu-tunggu orang Palestina. Ini orang nggak punya otak, Pak. Betul-betul, saya sering bilang ini orang kebanyakan makan ingus sendiri. Iya, tahu nggak makan ingus sendiri, karena ikan merah tuh dimakan sama dia, nah makanya otaknya bebel, ya. Nih bayangin, itulah kita lihat video, bukan lagi main film, Pak, bukan lagi kita nonton film, bukan, itu kejadian nyata, betul-betul. Ada lagi yang bilang, lagian sih orang Palestina kemarin disuruh kabur, nggak mau kabur, akhirnya dibantai. Pak, saya minta maaf, dulu kita Indonesia sama, Pak, merasakan seperti mereka. Kita dulu dijajah juga, betul. Saya mau tanya, orang-orang tua dulu bisa yang ngalamin dulu boleh tanya, dulu diusir, Pak, disuruh pindah ke Suriname. Disuruh pindah sama Belanda, pindah dan Suriname, nggak ada mau, Pak. Kenapa? Karena mereka mempertahankan negara mereka, mereka mempertahankan tanah air mereka, nggak ada mau, Pak. Begitu juga mereka, bukan berarti mereka disuruh, karena yang udah disuruh kabur, disuruh minggir, yang tadinya kosong tuh nanti dikuasai sama mereka. Akhirnya nggak dapat apa-apa, mau tinggal di mana? Tuh, jadi kita kudu perhatian. Nah, yang terakhir sebelum saya tutup, ya, jangan nanti ketika Palestina begini kita rame, wah saudara-saudara sumbangan, ayo yang bisa nyumbang, ya, yang bisa ngeluarin apresiasinya, mengeluarkan tenaganya, mengeluarkan dananya, keluarkan. Nah, jadi jangan nanti ketika kita udah habis Palestina, terus nggak diaplikasikan lagi, nggak dijalankan lagi dalam kehidupan kita seharian, jangan, ya, kita jalankan. Nih, kita punya tetangga saudara kita Muslim, ya, tetangga saudara kita bukan? Saudara kita, ya, saudara kita, mau yang kafir lagi, kita punya tetangga kafir, saudara kita, tapi saudara satu negara, saudara satu bangsa, ya, tetap mereka saudara kita, mereka itu wajib kita hormati. Nabi menyuruh kalau ada tetangga yang orang kafir, maka hormatilah mereka, kasih sayangilah mereka, sebagaimana mereka itu punya hak. Mereka punya hak sebagai tetangga untuk dihormati. Tuh, apalagi yang satu Muslim, seiman, seislam, kita kudu hormatin, ya, sama tetangga biar sayang, ya, sama saudara biar sayang, ya. Ini apalagi pengen pilpres nih, aduh, dia macam-macam nih model-model nih. Orang zaman sekarang nih, gara-gara pilihannya beda, musuhan. Ada kan begitu? Ada kan begitu? Gara-gara beda pilihan, yang satu milih nomor 1, yang satu milih nomor 2, yang satu milih nomor 3. Wah, gua mah gak sudi, gua lihat dia apaan tuh, masya Allah. Ngaji, gara-gara beda pilihan gak ngaji. Wah, ngapain gua ngaji, ada dia. Gak sudi gua ngaji sama dia, masya Allah. Ngapain? Saya mau nanya sekarang, itu yang kita pilih kenal gak sama kita? Kenal gak sama kita? Oh, gak kenal sama kita, ya. Jadi jangan suka malah urusin orang lain yang gak ada juntrungannya, akhirnya kita dapat dosa, akhirnya kita bermusuhan sama saudara. Jangan, gak boleh, ya. Biar akur sama saudara, biar akur. Gara-gara beda pilihan, gak taunya sakit meninggal, mampus. Gua kata apa, kualat sama gua, masya Allah, udah kayak dia wali, udah kayak dia yang paling megang maut, megang nyawa. Gak boleh begitu, ya, gak boleh. Jadi kayak begini nih, kita maulid nih, maulid Nabi hadir di tengah-tengah kita, Nabi tahu, Nabi kenal nih, Nabi absen, yang hadir malam hari ini di absen sama Nabi, dicatat sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini benar kita bela-belain, benar kita dukung, benar kita hadiri. Kenapa? Karena bakal catatan amal soleh kita nanti di akhirat. Kita dikenal sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kalau beda pilihan, ya, beda pendapat, ya, terus bermusuhan, apa yang kita perangi, apa yang kita dapati, apa tuh, ya, bisa insya Allah, ya. Jadi naudzubillah min dzalik, jangan pernah tuh kita bermusuh-musuhan gara-gara beda pilihan, ya. Biar sama-sama satu Muslim, satu iman, satu Islam, kita berkumpul di sini. Ngaji sama Habib Ali yang benar, catat kalau ngaji itu dicatat, ya, nuntut ilmu biar benar. Ini kalau saya ceramah mungkin setengah jam atau 40 menit. Ya, saya nggak lama itu, apa ini selesai berdiri. Tuh, udah 40 menit udah. Nih, ya. Lanjut. Itu enak duduk sendiri.
Ya, jadi insya Allah kalau saya cuma sampai sini doang, nanti lebih lanjutnya lagi ngaji sama guru-guru kita. Kalau guru ngajarin tata cara wudhu, tata cara sholat, ya, akhlak begini, akhlak begitu, itu biar diamalkan. Makanya saya sering biar lagi nuntut ilmu. Jangan kalau maulid biar rame. Nih maulid rame kan, ngaji begini gak dimondelin. Begini kosongnya. Ya, kadang-kadang kalau maulid rame, lempengan ngaji sepi, paling 20 ekor. Ya Allah, sedih. Kalau maulid, saya lagi curiga kadang-kadang kalau orang maulid rame, jangan-jangan ngincer kebuli nih. Iya, ada bawa plastik dari rumah kadang-kadang, niat. Ya, tapi kalau nuntut ilmu kadang-kadang dikit. Jangan begitu. Ya, nuntut ilmu yang lebih wajib. Kita hadir maulid hukumnya sunnah. Ingat tuh. Tapi kalau nuntut ilmu hukumnya wajib. Hadiri nuntut ilmu di sini setiap minggu, setiap bulan, siapapun gurunya ngajarin kita kebaikan, ambil itu ilmu. Kata Habib Salim bin Abdul Syatiri, khudhil ilma wa la tanzur li ghairiha min aina kanat fa innal ilma mamduh. Ambillah ilmu dari mana saja aja. Jangan pernah kalian lihat siapa yang ngomong, karena ilmu itu terpuji. Ini Habib Ali kan muda, ganteng, masya Allah. Ya, jangan yang tua-tua. Gue ngaji sama dia, anak muda, ngapain ah? Nah, wah, nggak mau ngaji, nggak mau anak muda. Terus mau ngaji sama siapa? Aki-aki juga. Lah iya kan kagak. Ada orang anak muda bisa ngasih ilmu, ambil. Jangan lihat dia anak muda atau siapa, ambil. Selagi itu kebaikan. Kan kita pernah dengar, ambillah kebaikan meskipun keluarnya dari lisan orang gila. Ambillah kebaikan tersebut meskipun keluarnya dari lisan orang gila. Apalagi ini seorang guru, ini seorang yang benar-benar menuntut ilmu, ngajarin kita ilmu, ambil ilmu tersebut. Jelas insyaallah ya. Ini mudah-mudahan perkumpulan kita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala membawa keberkahan buat diri kita. Mudah-mudahan pulang dari sini ada nama Nabi Muhammad di hati kita. Ada namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah dan inayah dari Allah. Mudah-mudahan tambah takwa kepada Allah, tambah taat kepada Allah. Pulang dari sini Allah gugurkan semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas mau'izatul hasanah yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Habib Ahmad bin Husain Al-Atas. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lanjut acara yang terakhir, talqin zikir wa doa yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar bin Yahya. Namun sebelum acara ini ditutup, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak tersusun dengan rapi, dan kami ucapkan terima kasih atas para tamu undangan yang telah mendonasikan hartanya tadi untuk saudara-saudara kita di Palestina. Alhamdulillah, donasi yang terkumpul sebanyak 1.562.000. Insyaallah nanti akan disampaikan oleh Karang Taruna Desa Lambang Jaya melalui Mercy atau Kedubes Palestina langsung. Dari saya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk talqin zikir wa doa pada guru kita Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar bin Yahya, fa'alaihi falyatafaddal mazkur. Sallu ala Nabi Muhammad. La ilaha illallah. La الزمان في كل الزمان. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. المعبود في كل مكان. المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله. المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله.
المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا غريب الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم حبب في قلوبنا الإيمان والإسلام وطاعة وقراءة القرآن وجامعك الجنة من قول أو عمل وكره في قلوبنا الكفر والشرك والجهل والمعاصي والفسوق والعصيان وما يقرب لنا من قولنا وعلم جل من الراشدين اللهم حببنا إلى النبي اللهم حببنا إلى النبي اللهم حببنا إلى النبي وحبب النبي إلينا وحبب النبي إلينا وحبب النبي إلينا اللهم انصر أمة محمد اللهم اصبر أمة سيدنا محمد واغفر أمة سيدنا محمد وانصر إخواننا في فلسطين واهلك اليهود والنصارى والكفارة المشركين اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم سبحانك اللهم وتحياتك بالسلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. وعفنا يا الله وعفنا يا رحمن وعفنا يا رحيم اللهم بحق شفاعة الفاتحة